Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkapti Prastyowati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sragen. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata supervisi akademik. Supervisi akademik ini merupakan proses pemberdayaan dan pengembangan diri yang nantinya dapat meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Rangkaian supervisi ini nanti ada 3 alur, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk hari ini saya akan melaksanakan alur yang pertama, yaitu pra-observasi. Nah, di sini saya sudah ditemani dengan rekan sejawat saya, yaitu Bu Istighfar Aziza. Beliau adalah guru prakarya mengajar di kelas 7. Baik, langsung saja saya akan mulai proses kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Isti? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Ya. Baik, pada kegiatan supervisi akademik ini nanti saya akan menemani Bu Isti dalam kegiatan ada 3 alur ya. Nanti ada pra-observasi, ada observasi, dan pasca observasi. Nah, percakapan ini nanti merupakan langkah awal dari supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Jadi tujuan untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Isti nanti dalam mengajar. Dan saya sebagai supervisor nanti akan mengobservasi Bu Isti dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Bu Isti, setelah percakapan kita pada siang hari ini, apa yang Ibu harapkan? Setelah pra-observasi ini saya berharap saya lebih matang lagi, lebih siap lagi dalam pembelajaran. Baik itu nanti model mengajar seperti apa, terus kemudian metode yang saya tepat itu apa, dan asesmen penilaian seperti apa, nanti biar lebih matang lagi dalam pelaksanaan. Jadi Bu Isti nanti mengharap setelah pra-observasi ini lebih memahami bagaimana menyiapkan modelnya seperti apa, medianya, serta asesmennya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Materi apa yang nanti Bu Isti akan ajarkan? Materi yang saya ajarkan di kelas 7 nanti tentang pengolahan bahan pangan dari sayuran, baik itu bisa dijadikan makanan ataupun minuman kesehatan. Begitu. Jadi nanti materinya pengolahan bahan pangan ya, untuk dijadikan makanan dan minuman kesehatan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat pembelajaran nanti apa? Ada 2, ya. Yang pertama yaitu tentang mendeskripsikan pengertian dari sayuran itu, dan nanti bisa diciptakan dari sayuran itu menjadi produk apa yang nantinya akan digunakan siswa, atau nanti setelah selesai sekolah bisa digunakan, nanti bisa berjualan apa dari sayuran itu. Yang kedua tentang mendeskripsikan karakteristik dari sayuran itu. Jadi karena kan sayuran kan ada jenisnya, warnanya apa, kandungannya apa, seperti itu, nanti bisa lebih kenal lagi dengan sayuran. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu dapat mendeskripsikan pengertian dari bahan nabati atau sayuran, dan yang kedua dapat mendeskripsikan karakteristik bahan nabati atau sayuran. Apa saja persiapan Bu Isti untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ada beberapa yang saya persiapkan. Yang pertama modul ajar. Jadi modul ajar nanti kita sesuaikan, saya sesuaikan. Kalau sayuran ya nanti saya cari, kita buat yang tentang sayuran. Yang kedua LK, lembar kerja siswa. Yang ketiga media nanti yang saya gunakan untuk mengajar seperti apa. Yang keempat metodenya, metode yang sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Yang kelima asesmen atau penilaiannya nanti. Berarti sudah lengkap ya. Nanti Bu Isti akan persiapkan tentang metodenya apa, LK-nya seperti apa, asesmennya seperti apa. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut kira-kira area mana yang akan Ibu Isti kembangkan? Yang pertama tentang budaya positif di kelas. Ini nanti saya berharap anak-anak itu bisa saling menghormati dan menghargai, gitu ya. Yang kedua tentang penerapan pembelajaran sosial emosional, di mana nanti kan modelnya diskusi, jadi anak harus ada interaksinya antar teman, antar kelompok. Itu yang ketiga tentang pembelajaran diferensiasi, karena saya mengajar di kelas 7, berarti nanti paling tidak saya menerapkan kurikulum merdeka. Jadi bisa memilah-milah mana yang
paham, yang belum paham, dengan anak yang benar-benar belum tahu, jadi nanti bisa dipilah lagi. Oh iya, berarti nanti area pengembangannya yaitu tentang modal positif di kelas, kemudian ada pembelajaran sosial emosional juga ya, tentang interaksi, bagaimana anak berinteraksi dengan kelompoknya, kemudian juga untuk penerapan kurikulum merdeka, Bu Isti juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu bagus sekali, Bu Isti. Nah, strategi apa yang akan digunakan Bu Isti untuk pembelajaran nanti agar area yang dikembangkan itu nanti dapat tercapai dengan baik? Nanti saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional tadi yang saya bilang seperti tadi, biar anak itu bisa berinteraksi. Makanya nanti saya ngambil metode yang discovery learning, jadi diskusi dibuat kelompok biar anak tetap ada interaksinya, dan juga nanti di pembelajaran diferensiasinya nanti saya menggunakan beberapa media nanti pakai PPT, menggunakan LCD biar anak-anak itu biar mudah menerima pelajaran. Jadi nanti akan menggunakan metode discovery ya untuk agar anak-anak dapat dilihat interaksinya bagaimana, kemudian sebagai penerapan pembelajaran diferensiasi, Bu Isti menggunakan media yang bervariasi ya, sesuai dengan tingkat kemampuan anak ya. Nah, Bu Isti kapan persiapannya itu akan dilengkapi dan nantinya agar tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh Bu Isti itu dapat tercapai? Rencana besok besok nanti saya siapkan medianya dulu, karena paling enggak harus siap dulu medianya. Yang kedua, saya mau buat soal-soal LK nanti, LK-nya biar nanti pas pelaksanaannya biar tertata sesuai dengan nanti kelompoknya gitu. Berarti mulai besok Bu Isti akan merancang apa yang diperlukan. Kira-kira siapa yang nantinya Bu Isti minta bantuan agar pembelajaran nanti dapat mencapai apa yang Ibu Isti harapkan? Nanti saya mau minta bantuan ke teman sejawat yang kalau di sini ada satu, jadi bisa bergabung juga yang ikut MPLS prakarya. Jadi nanti saya paling enggak mau tanya, kira-kira media apa yang cocok, terus kemudian metode apa yang digunakan kalau materinya seperti ini. Jadi teman sejawat ini berkolaborasi dengan teman sejawat. Baik, kira-kira dari pra observasi ini apa yang ingin Ibu Isti sampaikan lagi? Saya kira sudah cukup nanti saya langsung action aja, besok langsung action saja. Baik, dapat saya sampaikan kembali bahwa kita sudah melakukan percakapan pra-observasi ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini Bu Isti dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan Bu Isti dalam mempersiapkan pembelajaran. Nantinya saya tunggu ya, tentunya saya tunggu nanti saya akan mengobservasi, melakukan pengamatan pada pas pembelajarannya Bu Isti. Semoga nanti berjalan lancar ya Bu Isti. Baik, saya akhiri perbincangan ini, sampai ketemu nanti di kegiatan observasi. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Masih. Tunjukkan semangatmu. Semangat, semangat, semangat. Yuk. Semangat, semangat, semangat. Oke. Sebelum mulai pembelajaran kita prakarya bab 4 bab ini, silakan dipimpin berdoa dulu ketua kelasnya. Depan dulu siapa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita mulai pembelajarannya, pokoknya kita semangat, semangat, karena kita menerima pelajaran baru di bab 4 di prakarya. Di sini nanti kita akan membahas judulnya apa itu? Pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman. Nah, gambarnya saja sudah menunjukkan gambar apa? Sayuran dan buah-buahan. Tetapi di sini nanti kita membahasnya
Ya, karena di semester dasar kemarin, ya, semester dasar kita bahasnya buah-buahan. Sekarang di semester genap kita bahasnya ganti apa? Ganti sayuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian bahan nabati berupa sayuran. Yang gunanya apa? Untuk memperoleh peluang menciptakan produk olahan pangan yang higienis dan hasil modifikasi kearifan lokal serta potensi lingkungan. Jadi yang pertama, nanti apa itu pengertian dari sayuran? Yang kedua, mendeskripsikan karakteristik karakter dari sayuran itu, karena kan sayuran banyak ya. Apa saja coba? Apa yang sayurannya kamu tahu? Terong, wortel, bayam, kecipir, timun. Nah, nanti kita lihat karakteristiknya seperti apa. Masing-masing sayuran mesti berbeda. Nah, kita lihat. Nah, seperti di paketmu, ya. Kamu lihat gambarnya dulu di paketmu, gambarnya kok nggak itu? Di sini. Nah, apa itu? Yang pertama apa itu? Kangkung. Terus hijau, melijo. Terus sawi, sayur sawi. Terus apa lagi? Tomat. Wortel. Nah, betul. Nah, dari ini semua nanti akan kita bahas satu-satu. Tapi sebelumnya kita masuk ke poin yang pertama, apa itu pengertian dari sayuran? Apa? Sayuran adalah tanaman hortikultura. Apa itu? Ilmu pertanian yang membahas tentang budidaya 4. Apa saja? Sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. Nah, dari 4 tadi kita hanya bahas satu saja. Apa? Sayuran. Nah, di sini apa itu sayuran? Bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara langsung seger dan juga bisa dimakan pas melalui proses pemasakan. Kira-kira bisa menyebutkan contoh dari sayuran yang dimakan segar? Aduh, timun, betul? Dimasak nggak timun? Apalagi kemangi, apalagi kol, kobis, ya boleh. Mana? Wortel aja, wortel itu yang wortel. Ada yang dimakan mentah, ada yang tapi lebih bagus yang mentah yang mana mentahnya masih utuh. Kalau udah dimasak itu bertulang-tulang. Tomat, itu yang contoh-contoh sayuran yang tidak melalui proses pemasakan. Diolah. Nah sekarang contoh sayuran sequence diolah dengan apa? Gaya kita pakai. Jangan ngomong. Sayur bening. Jamur dia pakai. Jamur crispy tadi goreng. Lalu kita masakan ya. Lalu kita pakai. Seng-seng betul. Mana? Pare. Seng. Seng berduang saiki. Sambeng. Iya ada sembelih. Jamur bersih. Nah itu contoh dari apa aplikasi makanan sayuran yang diolah dan tidak diolah. Tadi kan pengertiannya adalah pengertian dari sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar ataupun dimasak. Paham? Nah, yang kedua, sayuran mempunyai kadar air dan serat yang tinggi, sehingga apa? Kalau sayuran itu disimpan tidak akan
bertahan lama. Gampang apa? Gampang layu, gampang membusuk. Nah, biar orang menunggui tidak pakai didinginkan, masukkan ke kulkas. Betul. Nah, itu ya. Jadi sayuran itu kandungan air dan kandungan seratnya tinggi, mudah membusuk, dan sayuran itu termasuk tanaman yang apa? Musiman atau enggak? Musiman. Selesai, setelah dipanen, cabut, mati, meneh nih, kita tanam lagi. Ini poin B, klasifikasi sayuran. Di paket, dibuka paketnya. Poin B, klasifikasi sayuran. Ketemu? Nah, dibagi menjadi 2. Yang pertama, apa itu? Berdasarkan penelitian tanaman yang dapat dimakan. Yang kedua, apa? Nah, pigmen yang mengandung. Nah, kalau apa lagi? Klasifikasi dibagi 2 sayuran. Yang pertama berdasarkan bagian dari sayuran yang langsung dapat dimakan atau yang dapat dimakan. Yang kedua berdasarkan pada apa? Pigmen. Pigmennya apa? Pigmennya apa? Enek hijau, enek oranye, enek ungu, enek abang. Itu apa? Warna. Berdasarkan warnanya. Yang pertama dulu, klasifikasi berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan. Batang, batang. Berpojok. Daun. 1. Daun. 2. Batang. 3. Batang. 1. 2. 3. 4. Kolom. Daun, batang, akar, kolom. Ya, terus? Nah, umbi dibagi 3. Umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Nah, gambarnya ada apanya? Ada jamur, biasa apa? Masuk. Ada 9. Apa boleh juga balik? Boleh. Yang penting orang semua ada 9. Yang pertama bagian 2, 3, Dilapis ubi kok ubi beda. Apa bedanya? Nah, ubinya ubi. Terus lapis ubi akar tadi sudah. aku terus Ubi. Kolom. Udah berapa bunyi? 29. Satu lagi baca. Tak tambahin peradaban 90. Ayo. Suka. Dan
daun, Ah, batang, oh, akar, oh, polong, ya, bunga, oh, buah, umbi batang, umbi akar. apa lagi? Ja, ja, jamur. Nah, gendep sama puluh wae. Juga. Oke, ambil 90, tepuk tangan dulu. Dapatnya gampang ya. Enggak ngapalin, sebutkan ya 90. Murah pokoknya. Nabi. Aku nanti. Nah. Setelah sadar tidak sadar makan. Apa? Cara minate mudah. Sayuran sing neng jero. Nah, neng jero rumah akarnya. Yang mengapa? Mau lembung. Sudah saya mau lembung. Lembung. Ya, bagian akarnya yang membumi. Wih, kalau tadi contohnya botol enek, kentang, ubi, kayak gitu yo, ubung, tela rambat, telo, gitu. Nah, selanjutnya ke bagian sayuran polong. Nah, pete, buncis, apa lagi? Kacang panjang, apa lagi? Lamporo manding. Nah, ini juga masuk yang polong. Selanjutnya, yuk yang kelima, sayuran pada yang dikonsumsi, yang dimakan adalah bagian bunganya. Pada bunga, pernah makan bunga? Apa? Kembang turi, brokoli, kembang jong apa? Jong kates, kembang kates. Nah, itu kecombrang juga boleh. Bagian di tanaman sebagai buah. Nah, terong ada, tomat ada, timun. Nah, itu bagian buahnya. Kalau sapi bagian apa sapi? Buahnya. Terus ketujuh, umbi batang. Bagian batangnya yang membelembung dan daunnya akarnya. Apa contohnya? Singkong. Nah, itu masuk umbi, bukan umbi. Ada umbi lapis. Iringnya piye? Lapisan. Merah tuh. Apalagi? Bombay. Ya. Apalagi? Oh, segala macam bawang. Nah, itu masuknya ke umbi lapis. Terakhir. Jamur. Pernah makan jamur? Dari 1 sampai 9 ini adalah bagian dari sayuran yang dapat dikonsumsi, dapat dimakan, baik itu secara segar ataupun diolah terlebih dahulu. Nah, yang mana? Ada 9. Apa nomornya? 1 sama apa? Daun. Ada yang ditanyakan? Betul kita lanjutkan ya. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan apa? Pigmen. Apa itu pigmen? Tadi Gusti bilang ya, ada warna kuning, ada warna hijau.
hijau, ada warna merah, ada warna biru. Berarti pigmen itu sama dengan warna. Nah, warna pada sayuran yang kalian tahu apa saja warnanya? Hijau. Dominan hijau ya? Hijau ya. Apalagi? Kuning, orange, merah. Sebelum kita bahas, nggak pakai warna-warnanya dulu. Kita ini ada 4. Yang pertama warnanya hijau, kedua warnanya ungu, yang ketiga warnanya merah, yang keempat warnanya orange. Ada warnanya hijau. Hijau itu dominasi ya. Yang kedua ungu. Yang ketiga merah atau biru. Yang keempat kuning atau orange. Nah, di paket juga sudah ada apa? 4 warna. Kacau 80. Hijau ada. Oh. Lagi yuk. Hijau, merah, kuning, ungu, biru, oranye, Kon. ya. Sekarang kita main ini lebih mudah dari yang tadi, yang 9 tadi. Ya, ada papat, warna merah atau biru, ada ungu, ada hijau, ada kuning atau orange. Dan sekarang kita kasih contohnya, ya boleh cukup. Contohnya warna hijau, sayuran pigmen atau warnanya hijau. Gampang ya, sawi, bayam, brokoli. Yang kedua warna ungu, terong, bawang atau bawang ya. Apa lagi? Kobe. Masuknya ke merah atau ke ungu? Bayam. Masuknya ke merah atau ke ungu? Cara mendapatkannya mudah. Sebenarnya warnanya kuning berarti pigmennya ya itu. Nah, sekarang kita buat kelompok diskusi kita. Bahannya dari apa? Ya dari 2 itu. Klasifikasi berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan. Yang 2 berdasarkan pigmen. Berdasarkan pigmen pada sayuran. Nanti mesti buat bagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok nanti mencari nama. Perhatikan, mencari nama dari gambar yang akan diberikan. Contohnya, nih ada gambar deh, ada gambarnya. Nah, nih buahnya ya. Nanti kamu mengambilnya ya bagian sayurannya saja. Buahnya tidak usah karena sudah dibahas di semester dasar. Sayurannya apa saja, warnanya apa saja, yang dikonsumsi bagian apanya. Contoh, satu contoh ya. Ini tengah dewe apa ini? Brokoli apa selada lagi? Selada. Ya kalau selada berarti bagian apanya? Pernah makan selada? Asalnya biar? Betul. Lain. Selada dikonsumsi di orang atau enggak ya? Berarti masuknya ya langsung sudah dapat di
tanamannya jenenge apa, bagiannya dimakan apa, warnanya apa, bisa diolah menjadi makanan sayuran apa, nanti dibahas per kelompok. Nah, kelompoknya seperti ini aja ya, sudah. Nah, ini satu kelompok apa? Nah, nanti dapat satu paket. Satu paketnya apa? Kertasnya ini nanti menempel, selesai nih, sudah selesai mengerjakan. Bukan gitu berada dulu langsung ngilang deh. Tengok. Nanti ada 2 lembar. Ya, ada bermacam-macam sayuran. Ya, nanti silakan ditempel di kertas ini. Di belakang sudah ada double tipnya, tinggal dilepas, nggak usah cariin lagi, ya. Itulah 2 tempat. Kalau sudah, langsung menjawab pertanyaannya. Silakan nanti berkelompok, kelompok satu meja nanti ya. Ada 4 pertanyaan, silakan dijawab. Jawabnya di mana, Bu? Di mana? Nih, ya, karena yang dijalankan di sini nanti. Ambil, dan nanti tiap anaknya kelompok maju satu persatu mempresentasikan hasil dari tudingan dengan satu kelompok. Maju ke depan, perwakilan satu saja mewakili kelompok. Dibagi fungsi dulu yang perhatikan kelompok 1, oke, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk kelompok 1. Nanti ditulis kelompoknya berapa itu deh. Banyaknya, semakin banyak yang kamu temukan di sini, semakin bagus nilainya. Waktu dapatkan bimbingannya 20 menit. Nah, kami tunggu. Sudah yuk, mulai bekerja. Kalau di gambar tidak ada, bisa kamu buka paketnya juga deh. Paket bisa dipakai. Ya, ini dari sini. Menggunakan ini boleh. Nomor 2 pertanyaannya apa? Bagian mana yang dapat dimakan? Lomba ini bagian, tapi kan sayuran banyak loh. Nah, lomba ini bagian apanya? Nah, ubi apa? Sebenarnya dia komplit. Oke, yang ketiga, pigmennya apa? Nanti makan sini deh. Apa dijawab? Boleh diambil berapa? 5. Karena nanti pertanyaannya ada 4, jadi 20. Ambil 5 saja. Oke. Bagian yang dapat dimakan apa? Aku ngambil salah satu contoh apa? Nih, apa lagi? Tomat. Bagian apa yang dimakan? Nah, nomor 4. Bisa dimasak apa? Iya.
Hasil dari kelompok 3. 1. Apakah nama sayuran tersebut? Daun, pepaya, tomat, wortel, rebus, brokoli. 2. Sebutkan bagian mana pada sayuran tersebut yang dapat dimakan. Tomat, wortel, brokoli. Sebutkan pigmen yang berudar, oren, tomat merah, paprika merah. Kemudian Ya, oke. Boleh lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil karya kelompok 4. Apakah nama sayuran tersebut? Hadapkan ke sini, hadapkan ke temanmu. Tabai, daun pepaya, bawang merah, satu, tabai. Bukan sayuran tersebut. Batas. Kita mendapatkan sayuran yang dari lawan, tabal, koseng, daun pepaya, komplak, bawang, goreng, cecek, kangkung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, ya, dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok 6 hampir semuanya sama jawabannya apa? Ya ada tomat, ada apa tadi? Lombok cabai, ada sawi, ada kangkung, ada bayam. Nah, contoh 1, kita ambil 1, ya. Sayur bayam. Ya, contoh yang pertama sayur bayam. Kalau sayur bayam yang sebagai bagian dari sayuran yang dapat dimakan bagian apanya? Daun. Warna pigmennya apa? Hijau. Betul. Bisa dimasak apa saja? Sayur bayam. Sayur kuning. Nah, satu lagi, wortel. Di bagian apanya pada sayuran? Akarnya. Apa? Bagian akarnya. Betul. Akarnya. Warnanya apa pigmennya? Oranye. Bisa dimasak jadi apa? Sop. Satu lagi. Terong. Terong warna pigmennya? Bisa dimasak apa? Sambal terong. Lodeh. Nah, yang dimanfaatkan bagian apanya? Bingung nggak? Masih bingung nggak? Jadi jika itu baca doanya itu pengertiannya sayuran itu apa, bagiannya yang dikonsumsi apa, warnanya apa, bisa dimasak apa. Kira-kira masih ada kebingungan nggak? Ya, jadi ya nanti kalaupun kamu sudah lulus dari sini, ya, kalaupun tidak melanjutkan cuma sampai SMA kok bisa dimanfaatkan, kamu udah tahu sayuran ini bisa dimasak ini. Nah, masaknya gimana, apa saja nanti kita bahas di minggu depan. Kandungan apa saja yang ada di dalam wortel, di dalam kubis, di dalam bayam, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Ada pertanyaan enggak? Ada. PR-nya di rumah silahkan kamu belajar di poin C dan D. Poin C dan D dipakai tentang kandungan yang ada di dalam sayuran itu apa dan teknik pengolahannya seperti apa. PR di rumah.
Itu aja ya. Sekarang doa, terus kita pulang. Yuk. Nah, selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ini mau minta waktunya sama Bu Isti. Mohon maaf mengganggu kesibukannya Bu Isti. Jadi kita bertemu kembali pada waktu ini setelah melakukan rangkaian kegiatan supervisi akademik ya. Ada kegiatan pra-observasi kemarin dan observasi. Nah, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, dari kita akan bercakap-cakap ini nanti kita akan membahas tentang refleksi dari observasi yang kemarin Bu Isti lakukan, mengajar prakarya kelas 7 dengan materi pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Nah, baik Bu Isti, dari pembicaraan yang kita lakukan sekarang ini, apa yang ingin Bu Isti harapkan dan dapatkan nantinya setelah kita melakukan percakapan pasca observasi hari ini? Kemarin saya sudah observasi, sudah pembelajaran, dan di sini saya nanti minta sharingan dari Bu tentang bagaimana saya kemarin saat mengajar pembelajaran, apakah sudah baik atau masih ada yang kurang seperti itu, dan yang intinya nanti minta masukan dari Bu gitu. Ke depannya seperti apa. Jadi Bu Isti nanti setelah kita bercakap ini, pasca observasi ini, Bu Isti berharap mendapatkan, kita bisa sharing, mengharapkan dapat melakukan perbaikan pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan agar lebih baik. Nah, sebelumnya saya ingin tahu bahwa apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses pembelajaran kemarin. Senang ya, kalau dulu sebelum ada pra-observasi saya ngajarnya cuma hanya mengajar saja tanpa ada persiapan apa-apa, tapi sekarang ada pra-observasi lebih matang lagi, tahu lagi gimana cara mengajar anak biar di kelas itu tidak sepaneng gitu. Seperti itu. Berarti Bu Isti merasakan ya, sudah senang, ada persiapan lebih dahulu untuk mengajar, ada tentunya pada pra-observasi kemarin ada persiapan yang matang gitu untuk melaksanakan observasi. Nah, dari strategi yang Ibu sampaikan saat kegiatan pra-observasi, apakah Ibu sudah melaksanakan sesuai apa yang strategi pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan pada saat kita pra-observasi? Sebagian besar sudah, seperti strateginya kemarin saya menggunakan metode Diferensiasi, yaitu membedakan discovery learning untuk pembelajaran kita buat kelompok-kelompok. Kita diferensiasikan mana yang kelihatannya mahir, mana yang belum, mana yang sangat mahir, jadi nanti sudah dibeda-bedakan. Jadi Bu Isti sudah melaksanakan ya. Kemarin juga saya ketika observasi melihat bahwa jenengan sudah menggunakan metode discovery learning, mengelompokkan sehingga anak itu nanti bisa dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya gitu. Nah, itu kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran Bu Isti yang kemarin kan ada 2 gitu. Kira-kira sudah tercapai apa belum? Sudah tercapai, tetapi memang belum begitu maksimal nih. Karena kemarin kan dari tujuan pembelajarannya yang pertama itu kan mendeskripsikan pengertian dari sayuran, dan nantinya akan kalau anak-anak nanti sudah keluar dari sini paling tidak ada sedikit ilmu
contoh membuat sayuran apa nanti bisa dijual lagi, jadi dihubungkan lagi dengan yang di lingkungan mereka. Itu yang kedua, dapat membedakan atau mendeskripsikan karakteristik dari masing-masing sayuran, karena kan di dalam sayuran ada yang warna hijau, warna oranye, warna itu bisa membedakan. Iya, alhamdulillah. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu Isti harapkan sudah tercapai. Anak-anak bisa memahami pengertian dari sayuran, kemudian dapat mengelompokkan ya berdasarkan karakteristik dari bahan sayuran gitu. Nah, bisa Bu Isti ceritakan hal baik apa yang bisa Ibu pertahankan ya, untuk pembelajaran selanjutnya? Ada beberapa yang saya ambil baik-baiknya saja. Yang pertama tentang persiapan saat mengajar, perencanaan tadi ya, pra observasi tadi ya sudah terlaksana. Yang kedua, dalam mengkondisikan kelas, terutama anak-anak ya sudah bisa dikondisikan, alhamdulillah. Yang ketiga, media yang saya gunakan kemarin kan menggunakan PowerPoint juga ya, itu dan juga metodenya untuk diskusi berkelompok, tujuannya biar anak aktif, semua bisa aktif, enggak hanya 1-2 siswa saja ya Pak. Berarti Bu Isti sudah bisa mempertahankan ya apa yang kemarin bisa terlaksanakan dengan baik. Nah, sekarang yang dirasa kurang ya, yang perlu ditingkatkan, kira-kira yang harus diperbaiki Ibu ke depannya apa? Yang pertama ini tentang fokus anak. Ada beberapa anak sih, nggak semua, beberapa yang kurang fokus gitu ya. Nanti PR buat saya sendiri nanti apa. Terus juga mungkin ada yang beberapa juga yang kurang semangat, mungkin SBG-nya juga kurang. Kemarin kan cuma semangat ternyata masih anak belum begitu semangat. Nanti saya tambah lagi itu. Terus yang ketiga tentang belajar diferensi tadi, agak susah gitu memisahkan antara yang mahir, sangat mahir dan belum, itu agak Jadi yang perlu diperbaiki nanti ketika proses diskusi ada anak yang kurang fokus jadi nanti Bu Isti akan perbaiki selanjutnya. Kemudian untuk menumbuhkan semangat juga SPP-nya akan ditambah lagi. Terkait dengan pembelajaran diferensiasi juga masih belum maksimal, maksimal dalam mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, upaya apa yang Ibu akan lakukan terkait pengembangan pembelajaran diferensiasi yang tadi kurang maksimal dan hal-hal yang perlu Ibu perbaiki ke depannya? Saya akan membuka platform Merdeka Mengajar PNM ya. Itu sangat membantu sekali, meskipun banyak modul. Paling tidak dari situ dulu, itu yang pertama. Yang kedua nanti sharing sama Bu Des, karena kurang lebih banyak. Terus yang ketiga MGMP dengan mapel prakarya. Jadi upaya Bu Siti nanti akan lebih belajar di PNM karena di situ juga ada materi, ada aksi nyatanya juga. Nah, kita bisa mengambil atau menyatur ATM di situ. Kemudian nanti kita juga akan belajar bareng, sama-sama belajar. Saya juga belajar Bu Isti mengenai pembelajaran diferensiasi. Nanti kita bisa sharing bersama, dan Bu Isti juga bisa memanfaatkan MGMPS nanti berkolaborasi dengan teman-teman semapel. Nah, kira-kira kapan rencana Ibu akan dilaksanakan? Di minggu depan langsung action ya. Action saja. Baik, berarti minggu depan langsung action ya. Kira-kira nanti siapa yang dapat membantu upaya Bu Isti dalam berkomitmen mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama gitu Mas Jawat yang itu, yang kedua yang pasti Mbak Buris juga. Ya, nanti kita sama-sama belajar dan berkolaborasi. Nah, kira-kira targetnya berapa lama nih Bu? Ya 2 atau sampai 3 minggu nanti, terus kita mau direfleksi lagi pembelajarannya biar langsung benar. Jadi membutuhkan 2 sampai 3 minggu. Nanti saya menunggu kabar ya Bu ya. Nanti kita sharing lagi bagaimana perkembangannya Bu Isti mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti saya akan tunggu hasilnya. Nah, kira-kira
Ada yang perlu disampaikan lagi? Sudah. Dan cukup. Baik, saya akan merefleksi kembali hasil observasi yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran yang kemarin itu Bu Isti sudah melaksanakan dengan baik. Anak-anak rata-rata juga fokus, walaupun ada 1-2 yang kurang fokus. Bu Isti nanti juga akan memberikan beberapa perbaikan-perbaikan seperti speaking dan media pembelajaran yang lainnya. Kemudian Bu Isti juga sudah melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Terbukti Bu Isti meminta untuk berkelompok, itu terlihat anak-anak berinteraksi, ya, berrelasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian mengawali pembelajaran itu dengan doa, itu sebagai manajemen diri, mengakhiri juga dengan doa. Nah, dari semua observasi yang kemarin itu saya sudah melihat dari KSP-nya pembelajaran diferensiasinya juga sudah ada menggunakan beberapa media yang bervariasi. Kemudian ada pengelompokan sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Isti setelah melakukan perbincangan hari ini. Senang lega karena kemarin saya enggak tahu apa-apa, maksudnya dalam pembelajaran ya biasa-biasa saja, Ya. tapi sekarang sudah terkonsep baik dan terima kasih sudah memberikan solusi masukan kepada saya untuk kedepannya nanti biar lebih baik lagi dalam mengaji. Sama-sama Bu Isti. Nah, baik, hasil dari percakapan hari ini Bu Isti sudah melaksanakan serangkaian kegiatan supervisi akademik dari pra-observasi, observasi maupun pasca observasi yang kita lakukan sekarang. Nah, semoga kegiatan supervisi akademik ini dapat bermanfaat dalam pengembangan kompetensi guru, ya, kompetensi kita dalam menuntun siswa yang terutama pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Semoga nantinya kita menjadi guru yang lebih baik, guru yang bisa berpihak pada murid. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.